Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan hari ini saya akan mereview satu jenis SSC lokal yang terbaru dan mereka ini Maret kemarin baru launching. Ya mungkin teman-teman yang udah bener tebakannya, saya ada satu SSC yang baru launching Maret kemarin, yaitu bayiku Activa Mark 3. Jadi yuk langsung kita unboxing aja. Jadi ini kalau teman-teman beli Activa Mark 3 itu boxnya warna hitam kayak gini, depannya hitam, belakangnya juga hitam. Di sini ada motifnya, yang ini tuh motif dolphin. Terus di sini ada keterangannya, ada lumbar support, teething drawl pad, extra knee pad, function hoodie, cover up hoodie, hidden elastic, dan comfort headrest. Lalu di bagian depan ada tulisannya 3,5 sampai 22 kilo, newborn to toddler, dan ada 3 position yang bisa dipakai untuk menggendong dengan Mark 3 ini. Kita unboxing. Nah, dalamnya box lagi kayak gini, dan di sealed itu berarti dia original quality sealed. Jadi memang udah lolos QC. Oke. Penasaran? Jeng jeng jeng. Isinya adalah di sini itu ada thank you card-nya. Lalu ada warranty card-nya, warranty certificate untuk garansi. Lalu juga ada manual penggunaan si Activa ini. 3 position baby carrier, jadi ini bisa dipakai untuk gendong depan, hadap penggendong, gendong samping, dan juga gendong belakang. Di sini sudah ada dicantumkan, ada fitur-fiturnya, lalu ada cara juga gendong depan, gendong samping, dan juga gendong belakang. Ini adalah isi boxnya. Kayaknya hampir mirip Mark 2, jadi si hoodie-nya ini bisa juga dipakai buat tempat SSC-nya atau buat tempat nyimpan SSC-nya. Dan ini aku dapat yang motif Sagara. Nah oke, dalam satu pembelian Activa Mark 3 kita akan dapat satu gendongan dan juga satu hoodie yang bisa dirubah jadi pouchnya. Gendongan SSC-nya sendiri ini size-nya lumayan besar menurut saya. Setelah diukur tadi, panjang totalnya ini sekitar 53 cm dan tingginya sekitar 43 cm. Dan Mark 3 ini dia punya padding tambahan, jadi kalau misalkan buat anak toddler atau preschool, si padding ini bisa dipasang. Tapi kalau buat bayi yang masih kecil ataupun yang belum butuh padding, si padding tambahan yang di sini bisa dilepas. Bentar. Nah, ini padding tambahan, di sini ada velcro-nya, jadi masangnya begini. Bisa dicopot begini atau bisa dipasang seperti ini.
Nah, ini bisa dilepas. Ini kalau untuk butuh padding tambahan di kain panelnya buat bantu nopang paha bayi untuk anak toddler atau mungkin sampai preschool. Lanjut, di Mark 3 ini dia juga punya lumbar support. Lumbar support ini buat apa? Si lumbar support ini buat kita pasang di belakang. Jadi si beban akan tersebar lebih merata. Jadi kayak gini. Nih. Dipasang dulu di sini. Baru masukin ke sini. Nah. Kalau misalkan mungkin untuk postur yang lebih kecil dari saya mungkin nggak perlu pakai lumbar support karena udah yang paling mentok si batas waist beltnya ini ketemu. Tapi buat postur yang lebih besar dari saya, si lumbar support ini sangat bermanfaat apalagi buat yang punya low back pain karena ini jadi bebannya ke belakang itu dia lebih merata. Jadi ketika dipakai kayak gini. Nah, si belakangnya ini bisa buat ngebantu kita ketika gendong tuh bebannya jadi lebih merata, jadi lebih nyaman. Nah, sekarang di Mark 3 itu di bagian atasnya dia ada busanya. Jadi, buat bayi-bayi kecil akan terasa lebih nyaman. Terus, di bagian bawah, sekarang juga dia punya kantong. Buat nyimpan barang-barang kecil seperti kayak koin, kartu, ataupun kunci. Ini masih lumayan, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Untuk barang-barang kecil masih oke. Untuk settingan si Mark 3 ini masih tetap pakai serutan. Nah, kayak gini. Settingan bawahnya masih tetap pakai serutan. Settingan atasnya juga masih tetap pakai strap webbing. Jadi tinggal ditarik aja. Nah, kayak gini. Ini untuk settingan yang paling kecil. Nanti untuk settingan bayi yang lebih besar, tentu akan menyesuaikan tinggi dan bukaan kaki bayinya. Nah, infonya di Mark 3 ini sekarang semua bakel-bakelnya itu sudah bakel ya kakak. Di sini mungkin kelihatan ini kakak. Nah, yang di sini juga ya kakak sama. Nah, ini. Terus ini juga ya kakak. Cara untuk masukin hoodie-nya, kalau di Mark 3 kan ada cetekan 3 biji di depan sini. Tapi kalau untuk Mark 3, dia hoodie-nya itu, jadi dia ada selipan di dalam shoulder-nya. Di antara shoulder sama body panel. Jadi dia tinggal dipasang kayak gini. Nah, ini hoodie-nya. Terus sekarang hoodie-nya juga bisa diserut. Jadi kalau misalkan nggak mau terlalu kepanjangan, bisa diserut. Nah, lalu tambahan lagi di bagian dalamnya, ini ada karet elastik sebelah sini. Kalau misalkan untuk bayi newborn yang butuh topangan
punggung atas, itu tinggal ditarik aja si karet elastiknya kayak gini, terus tinggal ditali. Nah, kayak gini. Jadi dia bisa berasa lebih kecil buat nopang punggung atas bayi newborn. Terakhir yang menarik dari Activa Mark 3 ini adalah logonya. Jadi logonya ini infonya adalah glow in the dark. Jadi kalau kita matiin lampunya, si logo ini dia akan sedikit menyala dalam gelap. Saya mau contohin si glow in the darknya tapi nggak bisa ketangkap sama kamera. Pokoknya kalau di gelap kita coba giniin, itu bisa ada sedikit menyala. Di Mark 3 ini waist beltnya nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras, jadi masih middle atau medium. Untuk shouldernya juga sama, shouldernya empuk banget. Jadi masih lebih firm yang si waist belt dibanding yang shouldernya. Untuk kain bagian luar, Activa Mark 3 itu ada yang polos dan juga ada yang motif seperti ini. Kalau yang polos, itu aku ada contohnya kayak gini. Nah, ini seri Activa Mark 3 yang polos. Kain luar dan kain dalamnya ini sama-sama katun kayaknya, tapi kalau ini luarnya adalah kain motif print dan si dalamnya adalah kain polos katun. Untuk Mark 3 ini harganya berbeda antara yang polos dengan yang motif. Kalau yang polos seperti ini itu harganya satu paket pembelian itu seharga 450.000. Sedangkan untuk Mark 3 yang motif kayak gini itu harganya satu paket 545.000. Satu paket pembelian di boxnya tadi itu belum termasuk doll pad ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh doll pad itu apa? Biasanya kalau di fase oral bayi usia 4 bulan ke atas atau 3 bulan ke atas tuh biasanya udah demen gigit-gigit segala sesuatu, termasuk gigit-gigit si shouldernya ini. Nah, gunanya si doll pad ini adalah biar ketika si bayi gigit-gigit, shouldernya ini nggak basah dan nggak kegigit. Kalaupun kotor, kita tinggal cuci si doll padnya ini aja. Nah, doll pad ini kayaknya dijual terpisah, jadi teman-teman kalau butuh doll pad ini harus beli lagi itemnya. Oke, sekarang aku mau tunjukin contoh pakai si Mark 3 ini ke bayi newborn. Aku pakai doll newborn karena anakku udah 8 bulan, jadi udah bukan newborn lagi. Ini aku copot dulu hoodie-nya. Lalu kita setting dulu si lebar dan juga tinggi kain panelnya. Untuk newborn minimal 3,5 kilo ataupun biasanya sih paling enak gendong pakai SSC itu adalah usia bayi ketika pegangannya udah mantap. Itu kemarin aku rasain di Gumi itu 1 bulan ke atas itu pakai SSC adjustable ini udah enak. Jadi aku setting yang paling kecil, tinggal diserut aja yang paling kecil, lalu tingginya juga di setting di serut yang paling kecil. Nah, oke. Untuk kita tahu SSC ini apakah sudah fit di bayi newborn atau belum, sekarang kita akan ukur dulu ke bayinya. Nah, caranya adalah pertama kita posisikan dulu bayi di atas SSC-nya. Nah, karena ini serutannya ada di sini. Kalau untuk newborn biasanya bayi akan ditaruh di atas serutan untuk ngukurnya. Terus kita lihat apakah si bukaan kaki bayinya ini sudah pas dengan lebar kain panel bawah SSC-nya. Patokannya adalah si kain panel bawah ini pas dari lutut ke lutut. Kalau ini udah misalkan pas dari lutut ke lutut, maka si SSC ini udah bisa dipakai. Sekarang kita lihat tingginya, kita set. Nah, tingginya ternyata masih kurang tinggi, jadi batasnya adalah sampai di
punggung atas, maka kita kendorin dulu. Satu lagi. Ternyata butuh sedikit diserut aja, nggak diserut sampai full. Nah, ini sudah pas di punggung atas bayi, batas kain atasnya. Maka ini SSC-nya udah fit dan udah bisa dipakai di bayi newborn. Dengan minimal berat badan 3,5 kilo tadi, sesuai dengan yang diinfokan oleh bayiku ID. Nah, oke, tinggi dan lebar panelnya udah kita setting. Sekarang baru kita akan pasang si waist beltnya di pinggang. Masukin ke karet elastiknya. Baru ketemuin bakalnya sampai bunyi klik. Nah, setelah itu baru kita kencengin. Terbalik alat kencengnya ke sini. Nah, sisa si webbing yang lewer ini kita bisa lipat biar nggak ngelewer, lalu masukin ke karet elastiknya seperti ini. Udah selesai, udah siap. Sekarang kita akan masukin bayinya ke dalam gendongan. Bayi di atas itu baru kita posisikan di samping-samping seperti ini. Setelah itu baru kita tarik kain panelnya, masukin dua-dua shoulder padnya, sambil ini masih kita pegang terus ya. Kita pegang tuh jangan sampai si shouldernya itu nggak tight atau nggak erat, jadi nah bayinya bisa begini. Jadi kita pegang terus sambil kita cari di mana back strapnya, lalu kita pasang sampai bunyi klik seperti ini. Baru kita pegang lagi punggung bayi, setelah itu kita kencengin seperti ini dua-duanya. Terakhir kita tinggal cek kakinya apakah sudah pas di batas lutut. Jadi kain panelnya ini harus pas di belakang lutut bayi. Kalau misalkan masih kurang nyaman posisinya, kita tinggal nyamankan aja sampai kaki bayi bisa membentuk M shape atau M position dengan baik. Nah, udah kayak gini, selesai. Kalau misalkan teman-teman yang posturnya lebih kecil dari aku dan ketika dikencengin ini udah mentok, jadi shoulder ini udah mentok, tapi masih berasa longgar dan kurang tight, teman-teman bisa tarik ini webbing yang di sini, namanya PFA atau Perfect Fit Adjuster. Jadi ini bisa dipakai kalau misalkan kita udah tarik mentok dan masih berasa longgar, kita bisa pakai si fitur PFA ini. Tapi kalau ditarik aja udah kerasa tight, si PFA ini nggak perlu dipakai. Nah, sekarang untuk melepas bayi dari gendongan, kita tinggal kendorin aja si buckle shouldernya ini. Yang ini juga sama, tinggal dikendorin. Baru setelah itu backstrap akan naik dan kita gampang untuk melepas. Kalau udah lepas tinggal turunin.
Ini juga diturunin, baru keluarin bayinya dari gendongan. Nah, ini Gumi usia 8 bulan. Aku pakai yang settingan yang tadi, settingan yang newborn. Dan untuk cara memperbaikinya, ini kan kakinya juga udah nggak nopang, tingginya juga masih kurang. Jadi kita tinggal angkat sedikit pantat bayinya, terus kita kendorin dikit. Kalau udah sampai di lutut, tinggal ditaliin aja lagi. Kayak gini. Ini atur yang paling gede. Udah selesai. Nah, kalau misalkan mau di setting ke bayi lagi juga tinggal diserut lagi aja kayak tadi. Oke, itu tadi review Activa Mark 3 dan contoh pemakaiannya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh drop di kolom komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.